Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Meneruskan pembahasan kitab Taisir Al-Karimi Ar-Rahman atau yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Terakhir ingkang kita waos surat As-Saffat ayat nomor 99 sampai dumugi ayat 111. Sak menika diwancinipun ayat 112 ingkang menika wonten hubunganipun kalian ayat-ayat ingkang saderenge kesempurnaan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam lan dalah kerandah lan turunipun Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kita waos A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Wa barakna alaihi wa ala Ishaqa min dzurriyyatihima وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. وَبَشَّرْنَا lan paring bebungah sapa kita hu ing Ibrahim alaihi salam bi Ishaqa kanthi anane Nabiullah Ishaq alaihi salam. Nabiyan katunjuk kadadasaken nabi minas salihin nabinipun tiang-tiang ingkang saleh. Allah taala ingkang nyiptakaken kawula lan Allah taala ingkang kuwasa milih saking kawulane sinten ingkang berhak dipun pilih. Allah taala dawuh wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka lan Allah iku yakhluqu sing nyiptakaken ma yasha' apa sing Allah kersakaken wa yakhtar lan Allah taala sing milih. Ketika pencipta adalah Allah, maka pemiliknya Allah. Yang berhak memilih siapa yang dilebihkan dari yang lain pun juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita terusaken. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa barakna lan paring berkah sapa kita alaihi ing atase Ibrahim. Wa ala Ishaq lan ing atase Nabiullah Ishaq. Wa min dzurriyyatihima lan saking turune kekalihipun muhsinun ana umat sing kapesti
lakune agawe bagus, wa zalimun li nafsihi mubinun, lan enek uga sing kapesti dadi umat sing zalim ing atase awake dhewe. Artosipun mboten sedaya kerandalan turunipun Nabiullah Ibrahim lan Ishak menika kok benih-benih mboten. Nyatane di antara mereka ada yang tidak demikian. Wallahu taala alam. Dipun jelasaken ing mriki, hadhihi utawi ayat menika iku al-bisyarah as-saniyah. Bebungah ingkang nomor kalih. Bebungah sing nomor sepindah pundi? Bebungah sing nomor sepindah inggih menika wonten ing ayat ingkang nomor 701. Ing ayat 701 kalau wau Allah taala dawuh fabasyarnahu bighulamin halim. Fabasyarna mongko paring bebungah. Nah sapa kita hu ing Ibrahim bighulamin kanthi anane bocah halimin sing lembut, sing sabar, akeh sabari. Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, ayat menika wa basyarnahu bi Ishaq. Wa basyarna lan paring bebungah. Nah, sapa kita hu ing Ibrahim bi Ishaq kanthi anane Nabiullah Ishaq. Nabiyan nabi minas salihin. Hadhihi utai menika iku bisyarah hasaniyah. Bebungah ingkang nomor kalih. Kabar gembira kedua. Bi Ishaq kanthi anane Nabiullah Ishaq. Alladzi ingkang min waraihi saking keturunane Ishaq Yakub. Ana Nabiullah Yakub. Fabasyara mongko Allah taala paring bebungah biwujudihi kelawan anane Ishaq wa baqaihi lan uripe Ishaq. Kadang tiang niku diparingi putra ning mboten saged dimong. Napa maksude? Kapundhut saderenge dewasa. Saderenge paring keturunan. Ning ayat menika ndhawuhaken bilih Allah taala paring bisyarah dumateng Nabiullah Ibrahim kanthi Ishak, lan Ishak bakal pinesti sampai dewasa sampai bahkan nglairaken keturunan. Inggih menika Nabiullah Yakub alaihissalam. Fabasyara mongko Allah taala wonten ayat menika paring bebungah biwujudihi kelawan anane Ishak wa baqaihi nggih lan uripe Ishak wa wujudi dzurriyyatihi lan anane keturunane Ishak wa kaunihi lan Nabi Ishak iku nabiyan minas salihin sebagai nabi saking kalanganipun tiang-tiang ingkang saleh. Bahia mongko ayat menika iku bisyaratun merupakan bebungah muta'addidatun sing banyak. Bukan hanya satu kabar gembira, tapi kabar gembira akan adanya Ishak. Kabar gembira Ishak bakal dewasa. Kabar gembira Ishak bakal punya keturunan. Kabar gembira bahwa Allah akan nobatkan Ishak yang merupakan kabar gembira tersebut menjadi nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian. Wallahu ta'ala alam. Wa barakna lan sun paring berkah alaihi ing atase Ibrahim wa ala lan ing atase Ishaq Nabiullah Ishaq. Ai maksudipun apa makna wa barakna alaihi wa ala Ishaq? Angzalna sun bakang numurunaken alaihi ma ing atase Ibrahim lan Ishaq al barakata keberkahan. Allati kang hiya sing diarani keberkahan iku an-numuwu berkembang wa ziyadatulan bertambah fi ilmihima ing dalam ilmune kekarone wa amalihima lan ing dalam amal kekarone. Inilah keberkahan dalam hidup. Tidaklah hidup kita bertambah kecuali bertambah ilmu kita. Sebab ing dalam urip orang mungkin nambah upaning jiwa mboten, ning yo nambah ilmu lan pengetahuan sehingga ini nambah amal. Menikulah keberkahan ing dalam ilmu.
Mboten sing diarani keberkahan ing dalam ilmu, ari kana iso nglumpuk niku apa sing akeh, mboten. Tapi bertambahnya ilmu, bertambahnya amal. Wa dzurriyyatihima, mboten namung pinaringan ilmu, mboten namung pinaringan amal, wa dzurriyyatihima, ning pinaringan keturunan. Menika bagian saking keberkahan. Fanasyara mongko Allah nyebaraken, Allahu Allah min dzurriyyatihima, saking turune Ibrahim lan Ishak, salasa umamin azimah, telung umat besar, 3 umat besar, yang mereka semua adalah keturunan Ibrahim alaihi salam. Yang pertama, ummatul Arab, inggih menika umat Arab, min dzurriyyati Ismail, saking kerandahipun Nabiullah Ismail alaihissalam. Umat Ismail menurunkan suku Quraisy. Nah, wa ummatu Bani Israil, lan umat Bani Israel, yang mereka adalah komunitas yang besar, jumlahnya banyak. Ya, bayangkan Allah Ta'ala menyebutkan tentang Musa alaihissalam dan pengikutnya, bahwa Musa alaihissalam diikuti pengikutnya yang saddal ufuk, memenuhi ufuk. Banyaknya Bani Israel, banyaknya pendereknya Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, Bani Israel adalah komunitas yang besar. Wa ummatur Rum, dan umat Romawi, min dzurriyyati Ishaq, saking turunipun Nabiullah Ishaq alaihissalam. Saking turunipun Nabiullah Ishaq alaihissalam. Adapun Bani Israel dari turunnya Nabiullah Yaqub alaihissalam. Wa min dzurriyyatihima, wa min lan sebagian saking dzurriyyatihima, turunipun Ibrahim lan turunipun Nabiullah wa min dzurriyyatihima, lan saking turunipun Nabiullah Ibrahim lan Nabiullah Ishak. Ya. Dza muhsinun, ana umat sing agawe bagus. Para nabi, para pengikut nabi, maka mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Wa zalimun li nafsihi mubin, ai maksudipun minhum, di antara turunipun Nabiullah Ibrahim lan Ishak iku as-salihu, ana sing saleh. Wa talihu, enek sing nyuwun sewu. Taleh. Taleh niku napa? Sing penggaene nolah-noleh. Kula kuwatir lek kalimat nolah-noleh niku bahasa Arab. Maksudipun wong sing ora saleh. Lek wong saleh kan madhep, mantep, karep, setya mituhu dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menikalah tiyang ingkang saleh. Anapun wong sing toleh-toleh marang liyane, maka bukanlah dia orang saleh. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Mekaten. Salihun, as-salihu wa talih, wal adil, enek sing adil, wa zalim lan enten sing zalim. Adil adalah ahli tauhid, orang-orang yang adil. Mereka yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Az-zalim, orang yang zalim. Orang-orang yang melakukan kesyirikan adalah sezalim-zalimnya orang yang zalim. Di mana mereka menempatkan ibadah yang itu hak Allah Ta'ala kepada yang tidak berhak. Semua selain Allah tidak memiliki hak untuk diibadahi. Sehingga mereka disebut zalim. Termasuk juga kezaliman adalah semua bentuk kemaksiatan adalah kezaliman. Karena raga hamba bukanlah miliknya hamba. Raga hamba adalah milik Allah. Yang Allah Ta'ala tidaklah ciptakan manusia dan raganya kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ketika ia digunakan bukan untuk beribadah kepada Allah, berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak menempatkan raga tersebut pada hal yang karenanya raga itu diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Wallahu taala alam. Ya, demikian. Zalimun muhsinun wa zalimun li nafsihi azim. Li nafsihi mubin. Naam. Wa zalimu alladzi lan kezaliman alladzi wa zalimu lan wong sing zalim alladzi ingkang tabayyana zulmuhu jelas-jelas kezalimane. Bi kufrihi kanthi kekufurane. Wa syirkihi lan kanthi kesyirikanipun. Wala alla hadza mungkin kenapa di dalam ayat ini setelah Allah Ta'ala berfirman wa barakna alaihi wa ala Ishaq, kami berkahi atas Ibrahim dan kami berkahi atas Ishak, ya, setelah Allah Ta'ala menyebutkan itu, Allah Ta'ala menyebutkan di dalamnya ayat ini fa innahu mongko sak temene, kita ulang, wala alala mungkin hadza utawi kalimat menika wa min dzurriyyatihi ma muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin iku mimbabi tafdafil ilham, mimbab masuk dalam ranah daf menolak al-iham, ketidakjelasan, keraguan. Fa innahu monggo sak temene lama ari kalane qala Allah Ta'ala dawuh wa barakna alaihi wa ala Ishaq, sun paring berkah alaihi ing atas Ibrahim wa ala Ishaq lan atas Ishaq. Iqtada dzalika menika sedaya lek diarani diberkahi fi dzurriyyatihima, iqtada dzalikal barakah fi dzurriyyatihima, konsekuensi lek berkeluargane disukani berkah dening Allah. Wa anna min tamami al barakah, termasuk kesempurnaan keberkahan antakuna adzurriyatu kulluhum muhsinin, lek sedaya kerandah darah turun menika tiang-tiang sing agawe ihsan. Konsekuensi berkah kan ngoten. Ora enek sing balelo titik, ora enek sing betik, ora enek sing kakian polah sahinggane bapa keperada. Termasuk keberkahan yang dalam keluarga. Ya. Tapi semuanya adalah apabila dilihat menyenangkan. Seperti doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Keberkahan itu dilihat menyenangkan. Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan bagi seorang mukmin dalam jiwanya kecuali ketika mereka menjadi ahli taat, ahli ihsan, ahli ibadah, ahli tauhid. Nah, ketika Allah berfirman, sedikit kita berhenti. Ketika Allah Ta'ala berfirman, wa barakna alaihi wa ala Ishaq, kami berkahi atas Ibrahim dan atas Ishak. Termasuk keberkahan apa? Orang mek ikur wetenge blending, orang mek ikur gabai sak napa? Sak gudang. Sak KUD mriki, mboten. Termasuk keberkahan apa? Anak-anake mening-mening, diarani mening ora mening wajahe tok, ora mening perejengane tok, ning mening ing dalam solah bawane, mening ing dalam ketaatane, mending ing dalam keimanane. Ahli taat, ahli ihsan. Kan begitu? Berarti lek ngono turune Ibrahim, konsekuensi kalimat wa barakna alaihi wa ala Ishaq berarti ora enek sing mursal, ora enek sing dugal, ora enek sing kabeh mau mening, kabeh apik, kabeh ahli swarga. Ning itu tidak sesuai dengan hikmah Allah. Lek ngono kabeh berarti gunane dakwah napa? Ketika negeri Mekah sudah masuk dalam negeri Islam dan umat masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong, Nabi sudah purna tugasnya kalau begitu. Sehingga Abdullah bin Abbas ketika beliau membacakan ayat ya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabatnya termasuk Abdullah bin Abbas. Semua ditanya satu persatu penafsiran ayat tersebut. Semua sahabat
menafsirkan letterlock. Tidak mengapa menafsirkan letterlock. Tapi Abdullah bin Abbas menafsirkan dengan penafsiran yang dibalik semua itu. Bahwa ayat tersebut adalah berita duka bahwa sebentar lagi Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Kenapa? Tugasnya sudah purna. Umat sudah masuk ke dalam Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mboten hanya satu, mboten hanya dua, tir mboten, ning afwaja, berbondong-bondong. Berarti dakwah sudah selesai. Sehingga tugas Rasulullah SAW sudah purna. Saatnya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dipahami oleh Abdullah bin Abbas. Ketajaman beliau dalam memahami Al-Quran. Abdullah bin Abbas, tarjumanil Quran, habrul ummah, ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ulang. Nah, kalimat di dalam ayat ini, ya, apa itu? Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin. Seakan-akan ini jawaban bagi orang yang punya asumsi lek Nabiullah Ibrahim lan Ishak diberkahi, berarti turune kabeh ndak enek sing gak waras. Turune kabeh waras. Gak enek sing betik, kabeh jos, gandos. Ahli taat, ahli ihsan. Nah, ayat ini menjawab. Jangan sampai zaman beranggapan demikian. Karena apabila beranggapan demikian, berarti hikmah di dalam dakwah itu tidak ada. Di dunia ini pasti ada yang baik, pasti ada yang tidak baik. Wallahu ta'ala alam. Ya. Jadi ayat ini adalah merupakan yaitu jawaban bagi asumsi yang mungkin ada di sebagian orang yang memiliki asumsi bahwa Ibrahim dan turunnya gak ada sing gak beneh, kabeh beneh, gak ono sing musyrik, kabeh mukmin, gak ono sing kafir, kabeh muslim. Begitu dan seterusnya. Gak ono sing dugal, kabeh ahli taat. Ayat ini menjawab. Ya. Wa anna min tamamil war antakuna dzurriyyah kullu muhsinin fa akhbara mongko Allah taala ngafaraken anna minhum di antara turune Nabiullah Ibrahim lan Nabiullah Ishak muhsinan. Ada yang muhsin dan mudah-mudahan kita termasuk mereka. Walaupun turunnya duduk kerandai. Wa zaliman. Ning ada juga yang zalim dengan berbagai jenis varian kezaliman. Yang paling tingginya adalah napa paling tingginya kezaliman? Kesyirikan. Wallahu ta'ala. Kita terusaken. Sekedhik kula badhe maos menapa ingkang dipun dawuhaken dening Imam Al-Baghawi njelasaken kalimat wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas shalihin. Wa basyarnahu bi Ishaqa ayat 112. Faman mongko sapane wonge menika dawuhipun Imam Al-Baghawi mboten wonten teng mriku. Dipun dawuhaken dening Imam Baghawi wonten kitabipun Tafsir Al-Baghawi. Faman mongko sapane wonge ja'ala sing dadosne azzabiha, azzabih Ismail adalah Ismail. Mana itu azzabih? Ayat 102. Yuk diinceng ayat 102. Di ayat 102 tersebut Allah berfirman, ya, di ayat 102. Nah, ayat 101 nggih. Fa basyarnahu bi ghulamin halim. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Ghulamin Halim adalah Ismail. Karena kisahnya kisah penyembelihan. Dan diganti dengan kurban yang besar. Domba yang besar. Ya. Faman ja'ala adzabiha Ismail qal. Maka ia mengatakan basyarahu ba'da hadhil kisah. Allah paring bebungah dumateng Ibrahim ba'da hadhil kisah sak sampunipun purnanipun kisah menika. Kisah Ibrahim. Apa kisah Ibrahim? Dakwahnya dan kesabarannya. Dakwahnya dan kesungguhannya sehingga ia dibakar oleh kaumnya. Kemudian ia setelah selamat tinggalkan kaumnya menuju Baitul Maqdis. Menuju negeri Syam. Berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kisahnya sudah terbaca dalam beberapa pertemuan yang lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Ibrahim setelah itu namanya Gulamin Halim, dan itulah Ismail. Kemudian ketika Ismail sudah balagha ma'ahu sa'ya, sudah dewasa, Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya. Kenapa? Allah sudah menobatkan Ibrahim sebagai Khalil. Khalil itu apa? Puncaknya cinta. Namanya Khalil, di hatinya tidak boleh secuil pun tempat untuk mencintai selain Allah. Coba bayangkan, orang yang sudah sekian lama memiliki istri namanya Sarah, tidak punya anak. Kemudian Sarah memiliki budak namanya Hajar. Lalu Hajar dihadiahkan kepada suami. Wahai ibu idaman, jadilah engkau seperti Sarah kepada suamimu dengan menghadiahkan siapa? Nyanti tawang lanangi, tak bila kok menengai loh. Dengan menghadiahkan siapa? Hajar kepada sang suami, yaitu Ibrahim. Di sini beri faedah kepada kita hukum fikih bahwa budaknya istri, suami tidak berhak mengumpuli budaknya istri. Karena hartanya istri, suami tidak berhak mencicipi hartanya istri kecuali dengan kerelaan sang istri. Kang tuku pentol, Kang. Bila duitmu tadi. Lah aku kilo tuku ngelung ning sampean. Maksudnya napa? Fa intibna. Fa intibna lakum min anfusihim fa intibna lakum min anfusihim nafsan fakuluhani amaria. Makanlah dan tanpa khawatir untuk keselak. Tanpa khawatir untuk keselak. Begitu dan seterusnya. Jadi boleh saja seorang suami menikmati harta istri dengan kerelaan, termasuk adalah budak. Adapun budak tidak boleh kecuali apabila sudah diserahkan kepemilikannya kepada suami. Apabila sudah diserahkan kepemilikannya kepada suami, maka suami memiliki hak terhadap budak tersebut, diantaranya adalah untuk mengumpuli. Sehingga Allah anugerahkan kepada Ibrahim alaihissalam Ismail. Dan itulah makna firman Allah, wa basyarnahu bi ghulamin halim di ayat nomor 101. Orang yang sudah lama tidak memiliki anak, kemudian punya anak, kira-kira rasanya bagaimana? Luar biasa senangnya kepada anak. Jangankan yang belum pernah punya anak, ia yang sudah anaknya banyak, lahir anak yang ke-11, ya, kira-kira senang atau bahagia? Sangat bahagia sekali. Apalagi setelah Allah Ta'ala mengambil putra bapaknya, Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia anak laki-laki. Saking senengnya, anak ini jenenge bapak nih, Ahmad Samuri Anwar misalkan. Itu saking senengnya. Begitu dan seterusnya. Ya, nah Khalil nggak boleh di hatinya ada cinta kepada siapa? Selain Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk menguji kesungguhan Ibrahim, kualitas keimanan Ibrahim, kualitas kekhalilan Ibrahim, diperintahkan untuk menyembelih putranya. Disembelihlah putra tersebut, walaupun datangnya perintah dengan cara mimpi, yang mimpi adalah derajat yang paling rendah dari derajat wahyu. Dari derajat wahyu. Bersama setelah ia lakukan dan mempersiapkan diri, sang bapak siap tunduk pada perintah Allah, sang anak tunduk siap pada perintah Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, baru saat itu Allah Ta'ala menebus dengan sembelihan. Setelah sempurna kisah ini menunjukkan Ibrahim adalah benar-benar terbukti berhak dinobatkan sebagai Khalil, ya. Lalu Allah Ta'ala mendatangkan berita gembira ini sebagai anugerah yang kedua untuk Ibrahim alaihissalam. Setelah ia menunjukkan ketaatannya dan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Faman ja'ala adzabihata Ismail qala basyarahu ba'da hadhil kisah bi Ishaqa nabiyan jazaan, sebagai imbalan li ta'atihi kangge ketaatane Ibrahim. Jadi Ishak
dianugerahkan sebagai imbalan atas ketaatan Ibrahim dalam melaksanakan titah Allah menyembelih putranya, walaupun setelah itu dimansuh oleh Allah, walaupun belum terlaksana tapi sudah siap dilaksanakan. Dan itu hak Allah. Jadi hak Allah Subhanahu wa taala menasakh perintah yang belum dilaksanakan tapi sudah siap dilaksanakan. Wallahu taala. Perhatikan selanjutnya. Waman lan sapane wonge ja'ala adzabiha, yang menjadikan yang disembelih Ishaq adalah Ishaq. Karena maaf, di sana ada dua pendapat. Siapa itu adzabih? Dan siapa itu basyarnahu di ayat 101? Ya. Bagi mereka yang mengatakan basyarnahu di ayat 101 adalah Ishaq dan dia itu adalah adzabih. Nah, terus basyarnahu yang kedua ini apa? Dia mengatakan basyarnahu ayat yang 112 maksudnya. Apa maknanya? Kan ini yang kedua. Yang pertama apa? Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Setelah berdakwah, setelah terbakar, setelah tinggalkan kaumnya dan berhijrah kepada Allah. Basyarnahu bi ghulamin halim. Setelah kisah penyembelihan, basyarnahu bi Ishaq nabiyya. Nah, bagi mereka yang mengatakan basyarnahu pertama adalah Ishaq, ayat ini apa maknanya? Ia katakan, busyira Ibrahim dipun paringi kabar gembira binubuwati Ishaq, kenabian Ishaq, rawahu Ikrimah, dipun riwayataken dening Ikrimah. Jadi kabar gembira ini bukan kabar gembira lahirnya Ishaq, tapi kabar gembira kenabian Ishaq. Kan sudah lahir. Bahkan sudah disembelih, mau disembelih. Bagi mereka yang berpendapat adzabih siapa? Ishaq. Gitu ya. Qala Ikrimah, berkata Ikrimah, busyira bihi marratain. Busyira Nabi Ibrahim dikasih kabar gembira bihi kranti Ishaq marratain 2 kali. Ya. Hina wulida, ketika terlahir dengan fabasyarnahu bi ghulamin halim. Wahina nubbi'a, dan ketika diangkat sebagai nabi dengan wabasyarnahu bi Ishaq nabiyan minas salihin. Paham nggih? Jadi ini memang ada dua pendapat di antara para ulama ahli tafsir tentang siapa adzabih, siapa yang disembelih. Kisah penyembelihan itu berkaitan tentang siapa? Tentang Ismail atau tentang Ishaq. Wallahu ta'ala alam. Kita terusakan. Ayat ingkang salajengipun. Ayat nomor 114. Walaqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim wa nasarnahum fakanuhumul ghalibin wa atainahumul kitabal mustabin wa hadainahum as-siratal mustaqim wa tarakna alaihima fil akhirin salamun ala Musa wa Harun inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Ya. Walaqad lan yakti temen mananna wus paring nikmat sapa kita ala Musa ing atase Nabiullah Musa wa Haruna lan ing atase Nabiullah Harun. Allah memberi nikmat kepada Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Harun alaihissalam. Wa najjaynahuma lan sun paring keselamatan kekarone wa qaumahuma lan keselamatan ing kaume kekalihipun minal karbil azim saking rerupekan sing gedhe.
petaka yang berat, musibah yang besar. Nanti akan dijelaskan apa maksudnya. Wa nasarnahum lansun paring pitulungan hum ing Musa lan Harun lan kaumipun fakanu mongko ono sapa Musa lan Harun lan kaumipun hum yo Musa Harun lan kaumipun al-ghalibin sing menang. Maka mereka adalah orang-orang yang menang. Wa atainahuma lansun paring huma ing kekalihipun al-kitaba al-mustabin, kitab sing kepara nyata, terang, jelas tuntunan apa yang ada di dalamnya. Terang jelas bahwa keduanya adalah membimbing jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya, dan menghantarkan kepada nikmat di sisi Allah ta'ala dan surganya. Wa hadainahuma lansun paring pituduh marang kekalihipun as-sirata al-mustaqimah ing dalan sing lurus. Kami beri petunjuk kepada keduanya akan jalan yang lurus. Wa tarakna lansun tinggalaken alaima ing atase kekalihipun fil akhirin ing dalam wong-wong buri. Artinya nama baik mereka adalah selalu terkenang di orang-orang belakangan. Salamun muga keselamatan ala Musa wa Harun ing atase Nabiullah Musa alaihissalam lan Nabiullah Harun alaihissalam tamtunipun ugi kangge sedaya penderekipun. Inna sak temene kita, kenapa mereka berhak mendapatkan salam? Inna sak temene kita, kadzalika mangkonolah najzi paring piwales al muhsinina wong sing agawe bagus. Jadi orang yang berbuat baik patut untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahuma sak temene kekalihipun Musa lan Harun min ibadina termasuk kawula ningsun al mukminina sing podo beriman. Kita baca tafsirnya. Walaqad lan yakti temen mananna sun paring nikmat ala Musa wa Harun ila akhiril kisah, sampai akhir kisah ayat 122. Yazkuru ta'ala wonten ayat menika Allah nyebutaken minnatahu nikmatipun ala abdaihi ing atase kawula kalihipun Allah. Aslinya abdaini terus diidzofahkan. Nyun sewu nggih, menurut ilmu nahwu semua isim musanna dan isim jamak muannas salim apabila diidzofahkan nunnya dihilangkan. Nunnya kemana Abu Hanifah? Nunnya kemana? Dihilangkan. Dibuang nunnya. Kenapa? Lil idzofah. Kata dia, ini pentingnya belajar ilmu nahwu. Kita ulang. Yazkuru ta'ala Allah ta'ala wonten ayat menika nyebutaken minnatahu ing nikmatipun ala ing atase abdaihi kawula kekalihipun Allah wa rasulaihi lan rasul kekalih Allah. Musa inggih menika Nabiullah Musa wa Haruna lan Nabiullah Harun alaihi salam. Ya. Nah, Musa wa Harun Ibnai Imrana ingkang kekalihipun merupakan turunipun Nabiullah Imran alaihi salam. Bin nubuwah pinaringan nikmat kenabian, warisalah boten namung sebagai nabi tapi juga sebagai rasul. Apa beda nabi dan rasul? Ada dua mazhab dari ulama yang membedakan antara nabi dan rasul. Ada yang mengatakan nabi adalah orang yang diwahyukan namun tidak diperintahkan. Dan rasul adalah tidak diperintahkan menyampaikan. Adapun rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu yang diperintahkan untuk menyampaikan. Tapi pendapat ini terbantah. Terbantah apa? Bahwa para ulama umat ini yang notabene nabi atau bukan? Bukan. Diperintah ini nyampaikan apa betul? Lek ora diperintah ini aku gahrene Kang. Ora enek kalimat idzastan sahaka
fansahu. Lek dulumu njaluk nasihat-nasihatono. Walaupun gue teko ora nek menungsane, sing penting enek sing minta nasihat paranono. Wong Rasulullah ora nek sing njaluk diparani. Rasul itu kirim utusan. Lek jenengan arep dadi ndadekne bahwa konsep al ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu kudu ditekani. Ora oleh ilmu tumuk-tumuk terus zaman karo ngenteni melongo, ilmu ben teko kaya wahyu cakraning rat sampai tahun dal kira-kira ndek enek ngono kuwi hukum. Betul, ilmu itu didatangi zaman dulu. Kapan? Zaman dulu. Sekarang harus turun bawah. Nggak bisa. Loh, kini mantan ketua pisan ya dadi ya paham apa artine turba. Baik, kita teruskan. Jadi sebagian dari ulama ada yang mengatakan siapa nabi? Orang yang diberi wahyu tidak diperintahkan menyampaikan. Siapa rasul? Dibalik. Orang yang menerima wahyu diperintahkan menyampaikan. Tapi nyuwun sewu, pendapat ini terbantah. Terbantah dengan umat ini yang tidak menyampaikan terancam. Mana pasal ancamannya? Sampeyan ki para ulama lho, Kang. Ulama iso apa to? Ngerteni hukum Allah, hukum Rasul sesuai dengan kadar masing-masing. Mana dalil, mana pasal yang menyatakan ancaman bagi orang yang tidak menyampaikan? Aku udah nyampe nih, aku menyampaikan berita, watch up, ayo Kang Rene ngaji. Orang reuni ya, Reneo. Aku isone menyampaikan video dan seterusnya, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Mana pasal yang menunjukkan ancaman bagi orang yang punya ilmu tidak mau menyampaikan, terancam? Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal kitabi wal bayyinati min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Aku lek ora dilaknat rasul dia aku rene. Kenapa? Orang yang tidak mau menyampaikan terancam dengan laknat. Innalladzina sa'tamina wong akeh yaktumuna sing padha ndelik ni sebab wong akeh ma'angzalna apa sing turunaken minal bayini atas sing keterangan wal hudalan petunjuk mimba disak sampune bayanahu tak terang nih tak jelas nih dijelentreh nih fil kitab ing dalam kitab ulaik wong-wong mau sinten sing demenane ndelik nih demenane mek ngintir kebenaran panggati sae dhewe. Aku wis paham kok Kang, aku wis ngerti ya ngono kuwi. Rumangsamu mek sekedar wawasan pengetahuan ndak mau menyampaikan. Ulaik wong-wong mau yal'anuhumullah, kalakna dening Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, lan kalakna dening sapa sing iso nglaknat. Padahal ini berbicara tentang nabi atau berbicara tentang ulama? Ulama terancam ketika tidak menyampaikan. Bagaimana dengan kelasnya nabi? Gimana taubatnya agar tidak terancam dengan laknat? Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Illa kejaba alladzina tabu, orang yang bertaubat dari menyembunyikan. Gimana cara taubatnya? Wa aslahu, berbuat baik. Gimana cara berbuat baiknya? Wa bayyanu, medhar sabdo, menyampaikan. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika yatubullahu alaihim wa ana tawwabur rahim. Allah memberi taubat kepada mereka dan Allah terima taubatnya. Wong niku lho diwacakno ayat sampai mimiren, Kang kowe kudu tobat, tobatnya kudu nyampekne. Kowe aja panggah bunglon. Ya, kecuali untuk maslahat nggih, ora apa-apa. Ya. Demikian. Disampaikan ayat telung geledekan, disampaikan ayat telung cikar, disampaikan dalil telung kontainer. Ora bakal bermanfaat. Tidak akan. Ketika Allah Ta'ala tidak membukakan hatinya untuk bertaubat dan menyampaikan sesuatu yang ia tahu kebenarannya dan mengudal dan membantah kedustaan dan kebejatan walaupun itu menguntungkan dalam dunianya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika yatubullahu alaihim
wa ana tawwabur rahim. Mereka adalah orang yang diberi taubat oleh Allah, wa ana, dan aku tawwab, zat yang maha memberi taubat, zat yang maha menerima taubat. Jadi taubat itu dari Allah, taufik dari Allah. Dan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Ya, dan Allah Ta'ala sendiri yang akan menerimanya. Wallahu ta'ala alam. Ini pendapat pertama. Dan sudah kita sampaikan sanggahannya. Silahkan adzan dahulu. Pendapat ingkang nomor kalih tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah mereka yang mendapatkan wahyu dari Allah dan tidak diamanai syariat baru. Tidak diamanai syariat baru. Syariatnya adalah mengikuti Rasul sebelumnya. Dan inilah nabi-nabi Bani Israel. Bani Israel itu seperti dalam hadis dinyatakan, inna Bani Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu dibimbing selalu oleh para nabi. Setiap kali nabi meninggal dunia, Allah Ta'ala utus nabi selanjutnya. Nabi. Apa itu Rasul? Rasul adalah mereka yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk mengemban syariat baru. Ada tambahan syariat daripada syariat Rasul sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Wa da'wati lan berdakwah ilallah ta'ala dumateng Allah. Berdakwah adalah nikmat. Karena dia adalah dengannya menjadi manusia terbaik. Perhatikan firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kesibukan berdakwah adalah sebaik-baiknya kesibukan. Tidak ada satupun kesibukan yang melebihi kesibukan berdakwah. Satu yang kita sayangkan di medsos, ya, ada yang menyebarkan, ada yang lagi viral kalimat beliau sudah pensiun dari berdakwah dan jualan martabak kalau tidak salah, beromsetkan seharinya 3 juta dan seterusnya. La haula wala quwwata illa billah. Berdakwah tidak akan ada pensiunnya. Bahkan tidak mengapa seorang penjual martabak, dia adalah seorang pendakwah. Bahkan Nabiullah Zakaria adalah seorang tukang kayu. Tidak mengapa seorang beraktivitas dan dalam aktivitasnya ia menyampaikan dakwah. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Sehingga tidak ada kalimat istirahat dan pensiun dari tugas dakwah. Perhatikan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, kondisi yang ia alami, kondisi yang sangat kritis. Bagaimana tidak? Ususnya pedot, berodoli. Ya? Karena ditikam oleh siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Saat itu beliau melihat ada seorang yang celananya ngelembreh. Maka ia katakan, irfa saubaka atqali rabbik, angkat celanamu, itu lebih takwa kepada Allah. Coba kita bayangkan. Ya, bukankah Umar sedang sibuk? Bagaimana tidak sibuk? Susu dimasukkan, keluar dari ususnya. Langsung. Sehingga tidak ada harapan untuk hidup. Bersama itu dia tidak lewatkan waktu untuk berdakwah. Sehingga tidak ada istilah rehat dari untuk berdakwah. Dalam posisi bagaimanapun dan dimanapun, dan tidak harus di atas podium. Tidak harus di atas podium. Sambil duduk menikmati roda yang sedang berjalan di atas kendaraan umumnya atau kendaraan pribadinya, maka ia sampaikan dakwah sebisa yang mungkin ia sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Sambil nguleni Kentucky,
ya sampaikan dakwahnya. Sambil ngobit nih cantengi. Mergo tukang ngarit, ya sampaikan dakwahnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, sambil mengempak apa yang perlu dipak, yang akan dikirim dalam kontainernya, dikeluarkan dari gudangnya, maka ia sampaikan dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Bukan disimpan dalam kamar, dimasukkan dalam laci. Tidak. Tapi dibomingkan, dikeluarkan, dihadirkan kepada manusia agar berbaur bersama manusia dalam kehidupan mereka. Bahkan kalau perlu di perapatan. Karena memang hidupnya sebagian neng perapatan. Bahkan di pinggir jalan. Karena memang hidupnya di pinggir jalan. Rasulullah SAW melarang bagi mereka untuk berada di pinggir jalan kecuali apabila memberikan haknya. Termasuk diantaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Nah. Wa da'wati ilallah, berdoa dumateng Allah. Wa najatihima, lan Allah menyebutkan tentang keselamatan keduanya. Wa qaumuhu alam qaumipun kekalihipun min aduwihima, saking musuh kekalihipun Fir'aun. Inggih menika Fir'aun. Ya. Allah Ta'ala selamatkan keduanya. Diselamatkan satu dari mereka dahulunya tertindas menjadi budak-budak Fir'aun. Menjadi gedibal, ketiplaknya Fir'aun. Allah selamatkan mereka. Jongos-jongosnya Fir'aun. Allah selamatkan mereka. Yang kedua, Allah selamatkan mereka dari petaka yang sangat besar. Yaitu diselamatkan dari Laut Merah. Di saat yang sama Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan mereka saksikan dengan mata mereka. Ya, demikian. Wa nasrihima alaih, lan pitulungane Allah Ta'ala alaihi ing atase Fir'aun. Hatta saingane terakhiripun agraqahu Allah. Allah Ta'ala ngeremaken ing Fir'aun wahum yang durun. Wahun lan Bani Israel. Musa alaihissalam adalah penderekipun Bani Israel yang durun podo nyawang, podo ningali. Lega. Kenapa? Hancurnya musuh dia saksikan. Demi Allah. Inilah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Allah Ta'ala ya jadikan kehancuran kaum musuhnya mereka saksikan dengan mata mereka. Ya, karena Allah Ta'ala anugerahkan kepada masing-masing mereka doa mustajabah. Dan masing-masing telah menggunakan di dunia. Adapun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala menjadikan doa beliau, Rasulullah SAW sabdakan, aku simpan doaku sebagai syafaat bagi umatku nanti di hari kiamat. Jazallahu nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita teruskan. Wa inzalillah alaihimal kitabal mustabin. Wa inzalillah Allah Ta'ala turungaken alaihim ing atase Musa lan Harun alkitabal mustabin. Kitab sing kepara nyata. Wa huwa inggih menika Taurat allati ingkang fiha wonten ing Taurat al ahkam hukum-hukum wal mawaidz lan nasihat-nasihat wa tafsilu kulli syai lan perincian segala sesuatu ada di dalam Taurat. Wa anallaha lan sak temene Allah hadahuma paring pituduhuma ing Musa lan Harun as-sirata al-mustaqim dalan ingkang lurus. Bi an syara alahuma ing endi Allah Ta'ala nyariataken kangge kekalihipun dinan agama za ahkamin sing anggadai hukum-hukum wa syara'i alan syariat mustaqimah ingkang lurus. Ini kandungan Taurat.
musilatan sing sedane saged menghantaraken ilallahi dumateng Allah azza wa jalla. Wa manna lan Allah taala paring alaima ing ngatasi kekalihipun sulukihi bisulukihi nglampahi dalan kala wau, nglampahi kitab kala wau. Bukan merupakan nikmat yang sempurna ketika hamba mendapatkan nikmat kitab namun ndak ngedong, ndak ngeplong, ndak mengamalkannya. Tapi nikmat yang sempurna adalah bila hamba diberi nikmat kitab dan diberi nikmat kefahaman dan diberi nikmat mampu mengamalkannya. Subhanallah. Nah, ya, demikian. Wallahu taala alam. Wa tarakna alaihima langsung tinggalaken alaihima ing atase Musa lan Harun fil akhirin ing dalam umat belakangan. Salamun keselamatan ala Musa ing atase Nabi Musa wa Harun lan ing atase Nabi Harun alaihi salam. Inna nam ya. Ai maksudipun abqa Allah ta'ala nglanggengaken elai ngatasi kekalihipun sanaan hasanan pujian ingkang sae. Sehingga Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Harun alaihissalam terpuji. Dan tidaklah mereka yang paling berhak memujinya dan yang paling pantas disebut telah memujinya kecuali kaum muslimin. Karena kaum musliminlah yang menyebutkan tentang Nabiullah Musa dan Harun dengan sesungguhnya, yang membawakan berita, yang mengkisahkan kisah dengan sebenarnya, yang tidak ada perubahan sama sekali di dalamnya. Ya, demikian. Abqa alaihi masana'an hasanan wa tahiyatan lan pujian fil akhirin ing dalam umat-umat belakangan wa mim babi aula lan luweh-luweh malih wa ahra lan luweh pantes fil awwalin ing dalam umat terdahulu. Betul, Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Harun alaihissalam terpuji di umat terdahulu. Inna mangkunolah, inna sak temene kita kadzalika mangkunolah najzi paling piwales al muhsinin orang-orang yang berbuat baik. Allah berfirman, wa hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada imbalan kebaikan kecuali dengan kebaikan. Di antaranya adalah kemenangan bagi mereka atas musuh-musuh mereka. Di antaranya adalah keselamatan dari semua petaka dan bahaya. Di antaranya adalah kemuliaan dengan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah senantiasa terpuji di lisan umat belakangan. Demi Allah, kita semua meninggalkan jejak. Entah jejak itu baik atau buruk. Entah jejak itu panjang atau pendek. Pasti kita akan meninggalkan cerita. Dan berusahalah kita untuk meninggalkan cerita-cerita yang baik. Sebagaimana Allah Ta'ala telah meninggalkan cerita yang baik untuk Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun alaihi salam. Sebagaimana Allah Ta'ala meninggalkan cerita baik untuk Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wallahu ta'ala alam. Innahuma saat temani kekalipun iku min ibadina termasuk kawulan ingsun al mukminin yang beriman. Sekedik badhe kawula waosaken kesimpulan saking kisah Musa lan Harun lan perjalanan dakwahipun. Termasuk faedah yang kita pundhut saking ayat 114 sampai 124. Sepindah 122. Bayanu ikramillahi li rasulaihi Musa wa Harun alaihissalam. Ayat-ayat menika sedaya nerangaken nggih. Ikramillah, piye carane Allah mulyane li rasulaihi ing atase rasul kekalihipun Musa wa Harun alaihissalam. Termasuk diantaranya adalah keduanya diberi anugerah wahyu, keduanya diberi anugerah keistiqomahan di atas wahyu, keduanya diberi kesabaran membimbing Bani Israel. Keduanya diberi keteguhan untuk menyampaikan dakwah walaupun kepada ikon kehancuran, ikon kesombongan kala itu, yaitu Firaun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan bagaimana keduanya
sempurna dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendahulukan perintah Allah daripada rasa takut dan rasa sungkan kepada Musa, kepada Fir'aun. Bukankah Musa telah diasuh oleh Fir'aun? Bukankah Fir'aun telah memiliki jasa? Maka ia mendahulukan perintah Allah dan tidak mengedepankan rasa sungkan. Sebagian kita enek emong sungkan. Pakewuh, pakewuh. Piye? Aku wis digedhek nih. Aku wis diberi jasa. Saya ingin bertanya, adakah manusia di muka bumi ini yang jasanya seperti jasanya Fir'aun kepada Musa, kepada kita? Kira-kira kok ora enek toh? Enggak ada manusia di muka bumi ini yang jasanya kepada kita seperti jasanya Fir'aun kepada Musa alaihissalam. Tapi bersama itu Nabiullah Musa alaihissalam melaksanakan titah Allah Ta'ala dan membuang rasa sungkan dan segan kepada Fir'aun. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bayanu in'amillah ala Bani Israel. Ayat menika ugi nerangaken nikmat ingkang Allah Ta'ala paringaken kangge Bani Israel. Bi injaihim kanthi Allah nyelametaken Bani Israel min ali Fir'aun, saking penderekipun pengikutipun Fir'aun, wa nusratihi lahum alaihim, lan Allah Ta'ala memenangkan Bani Israel atas Fir'aun. Dari situ diketahui kemenangan itu tak harus dengan pasukan yang banyak. Dari situ juga diketahui kemenangan itu tak harus dengan persenjataan yang lengkap. Bani Israel tidak membawa tidak membawa po, ranggawa nopo-nopo. Eneke mek gur melayu. Nabi Musa tidak membawa tank, Nabi Musa tidak membawa pesawat tempur, tidak menyiapkan kapal induk dengan semua piranti perangnya untuk menghadapi Fir'aun dengan semua pirantinya. Dia hanya memiliki tongkat, tapi iman dia bahwa Allah Ta'ala yang menyuruh untuk meninggalkan Mesir, Allah Ta'ala pasti akan memberikan keselamatan kepada Musa dan Harun dan Bani Israel. Sebagaimana Rasulullah SAW diperintahkan berhijrah, Rasulullah SAW yakin seyakin-yakinnya bahwa pasti hijrah ini akan sempurna, bahwa hijrah ini pasti akan sampai ke Madinah. Walaupun menurut Pray and Dig and See, mereka pasti akan tertahan ketika mereka sudah berada di Gua Sur. Di saat itu, orang-orang Quraisy sudah berada di pintu Gua Sur dan dinglu titik mesti konangan. Tapi Allah Ta'ala yang menyibukkan mereka dengan apa yang Allah Ta'ala sibukkan, sehingga mereka tinggalkan gua tersebut. Dan ingat bagaimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan briefing kepada Abu Bakar radhiyallahu taala an, keteguhan iman, bahwa ketika Allah Ta'ala sudah perintahkan dan juga Rasulnya, maka pasti semua itu akan berujung kepada keberhasilan. Nabi bacakan kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar, ya, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, Allah bersama kita. Allah pasti akan sempurnakan hijrah ini. Dan pelajaran itu sangat betul-betul diserap dan masuk dalam sanubari pribadi Abu Bakar. Sehingga ketika Allah Ta'ala nobatkan Abu Bakar sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang pertama kali beliau lakukan kecuali meneruskan pasukan Usamah bin Zaid yang dikirim oleh Rasulullah SAW, walau sempat terhenti di Dzatu Khoshab
ketika mendengar wafatnya Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar, ini harus berangkat dan perdana misi mereka harus jalankan. Walaupun nyuwun sewu, para sahabat yang ada di Madinah waktu itu mengkomplain kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Madinah siaga 5, bukan hanya 1, bukan hanya 2, bukan hanya 3, bukan hanya 4, tapi siaga 5. Kenapa siaga 5? Sekitar Madinah pada murtad. Akankah kau tetap kirimkan pasukan elit? Pasukan Usama ini pasukan elit. Tarik mereka untuk menjaga Madinah. Tapi ingat, yang hijrah bersama Rasulullah hanya Abu Bakar. Semua sahabat yang lain tidak pernah berhijrah bersama Rasulullah. Yang mendengar langsung sabda Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana, siapa? Abu Bakar. Yang lain tidak mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Sehingga Abu Bakar dengan penuh tegarnya katakan, demi Allah, saya tidak akan menurunkan panji-panji yang sudah dibarkan oleh Rasulullah. Panji-panji ini harus berangkat dan bertemu dengan pasukan Romawi, dan harus duel, dan harus menang, dan harus pulang membawa kemenangan. Abu Bakar sampai mengatakan, demi Allah, sekirapun di Madinah semuanya modar, orang megur mati, untuk menerangkan bagaimana yakinnya Abu Bakar tentang pertolongan Allah Ta'ala. Seandainya Madinah semuanya sudah meninggal, yang tersisa tinggal wanita-wanita, istri-istri Rasulullah, semuanya sudah terjarah, semuanya sudah mati. Yang tertinggal istri-istri Rasulullah. Dan mereka dalam kondisi yang sangat genting. Apa itu gentingnya? Dikejar-kejar oleh anjing. Akan digerogoti kaki mereka karena bangkai sudah habis. Tinggallah wanita-wanita mulia, istri-istri Rasulullah, yang itu adalah ibunda kaum mukminin. Kata Abu Bakar, aku tidak akan pernah menarik pasukan yang dikirim Rasulullah. Kenyataannya waktu itu orang Madinah harus mati kabeh bareng. Buktinya Abu Bakar urip. Anjing-anjing sudah ngejar-ngejar istri Rasulullah belum? Belum. Artinya aman-aman saja. Kata Abu Bakar, seandainya itu terjadi, pasukan ini harus tetap berangkat. Tidak perlu ngurusi istri-istri Rasulullah. Karena mereka adalah manusia yang dijaga oleh Allah. Berangkatlah pasukan Usama bin Zaid. Ingat, ketika pasukan ini berangkat, tidaklah pasukan elit ini melewati kabilah-kabilah Badui yang ingin murtad. Ingin apa? Kecuali mereka mengatakan, iki lek ning Madinah ora neh mbah-mbahe sing jagoan-jagoan, ra mungkin musibah kok budal nyerang musuh. Tidak mungkin pasukan ini keluar kecuali di Madinah bunkernya, kekuatannya luar biasa. Sehingga mereka tidak jadi murtad. Siapa yang mereka tidak murtad? Kaum-kaum yang dilewati pasukan elit ini. Kita tunggu sampai mereka pulang. Akhirnya pasukan Usama bin Zaid, yang waktu itu umurnya belasan tahun. Ning nyuwun sewu, Usama bin Zaid loh Kang, duduk kau Solo. Memang tidak melihat umur. Ya. Kita teruskan. Ya. Sehingga mereka bertemu dengan pasukan Romawi dan memiliki kemenangan atas pasukan Romawi. Sehingga mereka kembali ke Madinah. Sehingga amanlah Madinah. Mereka tidak jadi untuk murtad. Maka kita ulang lagi. Faedah yang kita ambil dari kisah tersebut. Perhatikan. Bayanu in'amillahi ta'ala ala bani Israel bi'inja'ihim min ali fir'aun wa nusratihim lahum alaihim. Dan bagaimana Allah Ta'ala menolong atas mereka. Tidak harus dengan pasukan, tidak harus dengan senjata, tapi dengan melaksanakan titah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka kemenangan adalah untuk mereka.
Ya. Yang ketiga, bayan. Ayat-ayat ini, kisah ini adalah merupakan penjelasan annal Islam, saat temani Islam ikut dinus sairil anbiya. Agamani pun sedoyo para nabi. Walaysa khasan bi ummatil Islam, lan boten khusus kangge umat Islam mawon. Yang terakhir, bayan. Ayat-ayat menika merupakan penjelasan fadlul ihsan, keutamaan ihsan. Puncaknya ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat pengawasan Allah Ta'ala untuknya. Dan termasuk ihsan adalah semua tauhid, semua ibadah. Termasuk ihsan adalah memberikan kepada masing-masing akan haknya. Termasuk memberikan hak bagi binatang-binatang yang kita pelihara. Termasuk memberikan hak ketika membunuh. Memberikan hak ketika menyembelih. Bagaimana membunuh? Dengan mempertajam alat penyembelihan. Dengan mengistirahatkan, menyegerakan pembunuhan kepada binatang yang disembelih tersebut. Jangan dipiloro, jangan disiksa, begitu dan seterusnya. Wal iman, dan di sini memberi faedah tentang keutamaan iman dan bahwa itulah akibat baik yang hanya Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang beriman. Dan tentunya siapa saja yang beriman seperti keimanan mereka, berbuat baik seperti kebaikan yang mereka lakukan, akan mendapatkan kemenangan sebagaimana kemenangan telah mereka rasakan, akan merasakan kemuliaan sebagaimana kemuliaan telah mereka rasakan. Demikian juga sebaliknya, tanpa iman dan dengan mendustakan para nabi dan utusan Allah, pasti akan merasakan apa yang dirasakan umat-umat terdahulu. Sehingga Al-Quran genap menyebutkan tentang jalan yang lurus, siapa yang berada di atas jalan yang lurus, dan bagaimana ciri-ciri mereka, dan menyebutkan juga bagaimana akibat baik bagi orang yang berada di atas jalan yang lurus. Al-Quran juga menyebutkan tentang jalan yang menyimpang, dan siapa yang berada di atas jalan yang menyimpang, dan bagaimana akibat buruk bagi orang-orang yang berada di atas jalan yang menyimpang tersebut, dari mulai kehinaan di dunia sampai petaka azab dan derita siksa nantinya di akhirat. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Adapun ayat selanjutnya adalah akan membahas tentang Nabiullah Ilyas alaihi salam dan bagaimana dakwah beliau, dan insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang dan seterusnya. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.